Tiga orang menerima tantangan untuk bermain petak umpet di Disneyland. Syaratnya sederhana. Jika ada yang tidak tertangkap, dia akan memenangkan $10.000. Waktu untuk bersembunyi adalah 3 jam. Ryan melihat roller coaster. Dia berpikir, jika dia bersembunyi di sana, dia bisa menikmati wahana sepanjang hari, dan tidak ada yang akan curiga. Jake juga menemukan sebuah wahana, tapi pakaiannya langsung basah setelah sekali naik. Jadi dia harus mencari tempat lain untuk bersembunyi. Mike berpikir dengan cara yang berbeda dari yang lain. Dia memutuskan untuk bersembunyi di dalam tempat sampah. Tempat itu bagus untuk bersembunyi, hanya saja dia harus sedikit tahan bau. Ryan punya ide unik. Dia bersembunyi di dalam kereta dorong bayi dan berpura-pura menjadi anak dari orang asing. Jake melihat beberapa balon dari kejauhan dan muncul ide brilian. Dia mengecat wajahnya seperti balon dan bersembunyi di antara balon-balon itu. Sementara itu, Mike akhirnya menemukan tempat juga. Dia bersembunyi dengan nyaman di bawah kursi biang lala, memakai selimut. Ketiganya sudah siap dengan tempat persembunyian masing-masing. Sekarang saatnya pencarian dimulai. David adalah pencari, dan dia punya waktu 5 jam untuk menemukan mereka. Dia sudah pernah datang ke Disneyland 5 kali, jadi dia cukup mengenal tempat itu. Tapi mencari orang di tempat sebesar itu tidaklah mudah. Untungnya David diam-diam telah memasang pelacak di sepatu mereka beberapa hari sebelumnya. Dengan bantuan pelacak itu, dia menuju lokasi Jake, tapi ternyata tidak ada siapa-siapa di sana. Tempat persembunyian Jake memang luar biasa. David tidak menyerah dan pergi ke lokasi lain, tapi tetap tidak menemukan apapun. Kemudian dia berpikir untuk melihat dari atas dan pergi ke biang lala. Secara kebetulan Mike berada di kabinnya. David menggunakan teropong untuk melihat sekeliling, tapi tidak melihat siapapun. Jadi dia turun kembali ke bawah. Sekarang hari mulai gelap, pencarian jadi lebih sulit. Hanya tersisa 1,5 jam. Dalam keadaan kesal, David mulai meletuskan balon di dekat tempat sampah. Dan saat itu Jake keluar, jadi David berhasil menemukannya. Lalu David ingat bahwa Mike masih lajang. Jadi dia menyuruh orang asing berpura-pura mengajak Mike berkencan dan mengatur lokasi pertemuan di bawah biang lala. Mike yang polos percaya dan akhirnya tertangkap. Sekarang tinggal Ryan yang belum ditemukan. Waktu tinggal 5 menit. David sudah sangat kelelahan. Akhirnya Ryan menjadi pemenang tantangan ini dan berhasil mendapatkan hadiah $10.000. Sekarang pikirkan, kalau kamu jadi David, bagaimana kamu akan menemukan ketiganya?